Okay, good morning everyone. In this beautiful morning, I would like to share about qualitative topics, especially for my students at English Department UIN Raden Fatah Palembang. Ini terkhusus buat mahasiswa saya ini sebenarnya, dan juga buat Anda semua para mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi Anda. Jadi saya mau share sedikit qualitative topics di bidang pendidikan bahasa Inggris. Ya, saya ingin merefresh ingatan kita semua bahwa perbedaan mendasar antara kasus yang bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu adalah, kalau pendekatan kualitatif itu mengkaji suatu kasus atau suatu fenomena yang sudah ada di lapangan. Ya, kebalikannya dengan kuantitatif, fenomenanya itu diada-adakan. Ya, jadi sekali lagi ciri khas dari kualitatif salah satunya adalah exploring the existing phenomena. Oke, berikut saya mau nge-share 3 topik yang paling sering dikaji dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang bisa dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama, bisa kita lihat di sini, students' perceptions toward English Club extracurricular program for young learners. Apa fenomenanya di sini? Yaitu program ekskul-nya ya. Jadi di sekolah tersebut ya memang established sudah program ekskulnya ya, jadi bukan insidental yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ada. Jadi memang program ekskul tersebut ya berjalan di situ. Sebelum Anda meneliti di situ, program ekskul tersebut sudah ada di situ. Setelah Anda meneliti pun program ekskul tersebut masih ada juga di situ. Nah, di sini yang mau dikaji adalah students perception-nya. Nah, tapi hati-hati ya, ketika kita bicara tentang persepsi, ketika bicara tentang persepsi, pada dasarnya persepsi bisa dikaji juga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi apa bedanya dengan kualitatif? Ya, selain sifatnya mengeksplor fenomena, ya, jadi ketika kita mengeksplor fenomena, kita mau menjajah persepsi. Persepsi yang bagaimana dikatakan kualitatif? Persepsi yang sifatnya terbuka. Ya, jadi opini yang sifatnya terbuka. Maksudnya apa? Ya, jadi jawabannya itu opini tersebut, maksud saya tidak bisa kita batasi. Di alat kumpul datanya interview, kita mengajukan pertanyaan dalam interview yang jawabannya tidak kita batasi, makanya disebut open response item interview tersebut ya. Berbeda ketika persepsi tersebut kita kaji secara kuantitatif, maka jawabannya sudah dibatasi. Apa maksudnya dibatasi di sini? Ya, biasanya kita batasi dengan menggunakan interval atau skala ya. Yang paling sering kita pakai itu Likert scale, mulai dari strongly agree sampai strongly disagree. Bisa juga mulai dari sering sampai tidak pernah. Ya, terserah ya mau membuat skalanya bagaimana. Yang jelas ciri khas persepsi yang dikaji secara kuantitatif itu jawabannya tertutup atau terbatas atau restricted atau close response, dan alat ukurnya biasanya angket. Jadi itulah yang membedakannya ya. Persepsi itu pada dasarnya memang bisa diukur atau bisa ditentukan berdasarkan 2 pendekatan, tapi itulah yang menjadi perbedaannya. Berikutnya, teachers difficulties in teaching reading for young learners. Apa fenomenanya? Ya, fenomenanya pembelajaran bahasa Inggris untuk young learners. Ini menjadi fenomena karena bahasa Inggris sedang digalakkan mulai dari usia anak-anak ya, young learners, walaupun sifatnya masih local content. Local content itu apa sih? Ya terserah sekolahnya ya, terserah kebijakan sekolahnya.
mau diadakan atau tidak mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang sini dikaji teacher's difficulties-nya, kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan si guru itu dalam mengajar. Apa jadi alat ukurnya? Ya tentu alat ukurnya adalah observasi, kita amati di lapangan, dan interview, kita interview gurunya. Oke, dan yang terakhir, the analysis of young learners' classroom interaction at an English extracurricular class. Apa menjadi fenomena di sini? Ya, nah ini ya, English extracurricular class lagi di sini fenomenanya. Dan yang mau dikaji itu apa? Classroom interaction. Classroom interaction bisa antara guru dengan siswa dan bisa antara siswa dengan siswa. Jadi alat ukur utamanya itu adalah observasi yang didukung dengan interview. Oke, demikianlah sedikit sedikit informasi tentang topik-topik yang bisa dikaji secara kualitatif. Good luck everyone. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Cheers.